Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bergabung dengan Anda semua dalam materi atau dalam pertemuan kita pada hari ini. Baik, dalam pertemuan ini saya akan menyampaikan materi yang terkait dengan training dan development. Atau nanti dalam pembahasannya bisa saja saya menggunakan istilah pelatihan dan pengembangan. Baik, kalau kita bicara soal training dan development, maka topik ini adalah salah satu topik dalam siklus pengelolaan sumber daya manusia. Artinya bahwa apa yang kita bicarakan di dalam topik training dan development ini tidak terlepas dari beberapa materi sebelumnya. Misalnya kalau saya bicara soal training, di mana di dalamnya nanti akan dibahas soal orientasi, maka kita tidak bisa melepaskan diri dari apa yang sudah dibicarakan sebelumnya berkaitan dengan rekrutmen dan seleksi. Jadi hasil daripada proses seleksi itu kemudian berupa sejumlah katakanlah karyawan baru yang siap ya untuk mulai bekerja di tempat kita di retail. Maka kemudian pertanyaan berikutnya adalah what we gonna do, ya, apa yang akan kita lakukan untuk mereka dalam kaitan bahwa kita ingin bisa membuat perusahaan mencapai goal yang kita harapkan. Nah, pada kesempatan ini kalau kita bicara soal retail, maka persoalan atau katakanlah ya isu tentang transformasi digital yang ada kaitannya dengan revolusi industri 4.0 ini menjadi sangat relevan, mengingat bahwa di dalam prakteknya kita menemukan ada banyak sekali kemudian aplikasi atau penerapan dari teknologi digital tersebut dalam mendukung program-program dalam pengelolaan sumber daya manusia, khususnya untuk training dan development ini. Baik, untuk itu saya masuk bahwa ini topik yang akan kita bahas ya untuk training dan development ini. Saya akan mulai dengan apa yang kita katakan dengan orientasi, kemudian yang kedua kita masuk dengan training, dan last but not least kita bicara soal pengembangan. Ya, mari kita lihat satu persatu. Tetapi sebelum saya menjelaskan secara rinci, paling tidak ketiga topik ini adalah topik yang berisikan proses pembelajaran. Ya, proses pembelajaran yang kita siapkan kita. Nah, saya perlu menyamakan persepsi ya. Kita di sini adalah kita sebagai pengelola SDM, ya, sebagai pengelola SDM. Kita mempersiapkan mereka dalam bentuk proses pembelajaran. Cuma aktivitas itu nanti ada yang bernama orientasi, ada yang bernama training, dan ada yang bernama pengembangan. Ya. Baik, kita coba lihat satu persatu. Kita mulai dengan orientasi terlebih dahulu. Nah, kalau kita bicara orientasi, ini sebenarnya fokusnya adalah karyawan baru. Jadi orang yang betul-betul baru yang akan masuk dan bergabung ke dalam usaha kita.
Dan biasanya kalau kita bicara soal karyawan baru, maka yang kita berikan dalam orientasi ini adalah informasi-informasi penting yang sifatnya dasar, yang memang diperlukan bagi mereka sebagai karyawan baru untuk bisa melaksanakan tugas even di hari pertama ya secara efektif. Dan sekaligus program orientasi ini diharapkan membangun rasa terikat secara emosional, rasa keterikatan secara emosional. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau kita bicara soal orientasi, tentu pertanyaannya adalah kenapa mereka harus diberikan orientasi? Atau untuk apa? Nah, kalau kita mencoba melihat dari beberapa literatur, itu dijelaskan bahwa seleksi yang sudah dijalankan sekalipun itu sudah dilaksanakan secara baik, secara efektif, namun di dalam realitanya pada saat individu masuk memulai atau akan beraktivitas, maka yang didapatkan adalah tidak ada jaminan bahwa mereka itu bisa perform secara efektif. Ya paling tidak yang muncul dalam pertanyaan mereka adalah, nanti saya kerja dengan siapa ya? Nanti saya kerja pakai alat apa ya? Nanti saya kerja gimana ya caranya? Dudukkah, berdirikah, dengan siapa, saya pakai alat apa? Itu pertanyaan-pertanyaan yang biasa muncul. Makanya kemudian kita melihat bahwa orientasi ini menjadi salah satu program awal yang penting bagi kita pada saat kita pertama kali menyambut tenaga-tenaga baru tersebut. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apa sih yang kita sampaikan di dalam orientasi ini? Ya bahwa secara umum yang disampaikan itu adalah basic information. Nah, kalau tadi saya mengatakan bahwa dengan reformasi digital, ya semuanya sudah menggunakan teknologi digital dengan bantuan katakanlah ya tenaga-tenaga IT dan sebagainya, maka paling tidak ya yang harus diberikan kepada karyawan baru itu adalah password. Kalau kemudian kita sudah computerize semua, ya, jadi mau ngisi absen, mau melihat misalnya company profile dari mana, ya, jadi mereka sudah bisa akses ke sana. Ya. Lalu handbook, ya, biasanya ada handbook, ada buku panduan, tetapi ini sudah terinstall, ya, dan ini yang sudah banyak sekali, hampir retail, apalagi yang besar-besar itu sudah memiliki ini, dan ini yang disampaikan di awal-awal. Baru kemudian beberapa hal lagi yang berkaitan dengan kebijakan dan aturan-aturan yang awal-awal sekali memang mereka perlu ketahui, ya. Di antaranya adalah soal benefit yang pastinya mereka ingin tahu, ya, bahwa nanti saya dapat apa ya kalau saya bisa bekerja lebih baik daripada yang lain, saya akan dapat apa ya misalnya. Kemudian soal safety misalnya, apalagi kalau kita bicara dalam konteks pandemi sekarang, ya, semua orang peduli dengan masalah safety ini. Maka kemudian ini termasuk salah satu yang kemudian banyak atau menjadi fokus yang tidak boleh lupa untuk disosialisasikan, untuk disampaikan pada program orientasi ini. Termasuk kemudian ada kebijakan-kebijakan bersama lainnya, ya, misalnya soal pendapatan, cuti dan sebagainya. Dan jam kerja yang jelas, kemudian dengan siapa kita bekerja, jadi ada tim, grupnya di mana dan sebagainya. Bahkan kalau perlu ada yang sudah mulai sampai dengan memperkenalkan value, ya, bahwa di bagian di tempat kita ini kita sangat perlu untuk memberikan semacam kekhasan. Ya, jadi misalnya bahwa kita ingin mencirikan bahwa dia Muslim, maka kemudian ada hal-hal yang perlu disampaikan yang menjadi bagian penting dari proses orientasi ini. Tetapi di dalam prakteknya, kalau kita lihat dari beberapa hasil studi,
coverage atau kedalaman materi, keberagaman materi antara satu retail dengan retail yang lain itu bisa berbeda. Tergantung kepada keputusan manajemen. Kalau manajemen menganggap bahwa oke, kalau buat kami cukuplah untuk orientasi ini hanya yang sangat basic saja, fine, tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Jadi bahwa kemudian mereka berpikir sambil jalan sesudah program orientasi ini kami akan teruskan atau kami akan tambah dengan beberapa katakanlah informasi-informasi lainnya, itu tidak apa-apa. Jadi ini tergantung kepada kebijakan manajemen, ya. Tapi paling tidak materinya seputar itu. Lalu pertanyaannya adalah, kalau kita lihat bagaimana proses orientasi itu terlaksana, lagi-lagi luar biasa penggunaan teknologi digital sekarang. Ya hampir semua, ya hampir semua sekarang sudah bisa di-cover atau sudah bisa difasilitasi dengan penggunaan teknologi digital, sehingga tentunya akan lebih mudah dilaksanakan, lebih menarik, kadang-kadang lebih menarik ya dengan penggunaan teknologi digital ini, karena pakai suara, karena pakai ilustrasi, itu bisa membuat program itu menjadi lebih menarik, ya bahkan membangun emosi orang yang melihat dan sebagainya. Atau misalnya kalau kita lihat welcoming speech misalnya, biasanya sambutan kepada pegawai baru. Kalau dulu itu dilakukan secara in person, jadi memang bertemu. Jadi mereka grup besar yang diterima itu kemudian dipertemukan dengan apakah itu pimpinan, kemudian pimpinan secara langsung menyampaikan selamat datang, selamat bergabung, bla 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 bla. Tapi sekarang itu pun bisa difasilitasi dengan video. Dengan video sampai kemudian kalau kita bicara soal rekan kerjanya siapa, foto dibuat semenarik mungkin, ya, dengan gaya yang beragam, itu membuat orang merasa nyaman bahwa oke, ya ini film menarik. Atau aplikasi-aplikasi lain yang sekarang dikembangkan, masing-masing mengembangkan sesuai dengan tujuan mereka untuk orientasi ini. Lalu berikutnya, tentu ya ada target, ya, ada yang ingin kita capai sebagai ukuran bahwa orientasi kita berhasil, ya. Itu menjadi penting bagi kita sebagai orang-orang SDM yang mengelola SDM untuk memperhatikan hal ini, ya. Pertama, orientasi itu berhasil kalau kemudian orang yang mengikuti program orientasi itu merasa, I feel welcome, saya diterima, ada rasa nyaman di sana. Saya sekarang adalah a part of, ya. Saya bukan lagi orang asing, tapi saya adalah a part of the team. Saya menjadi anggota, ada rasa nyaman di sana. Lalu kemudian tentu yang diharapkan adalah mereka punya pemahaman, walaupun tidak secara keseluruhan, tergantung seberapa dalamnya keberagaman materi yang diberikan, tapi paling tidak mereka punya pemahaman awal tentang usaha retail yang saya masuki pada saat ini. Lalu kemudian dia punya informasi yang dia memang perlukan untuk memulai kerja. Ya, jadi saya akan bekerja dengan menggunakan apa, misalnya kasir, dia akan menggunakan alat kasir itu, ya, yang dipakaikan itu. Jadi dia tahu bahwa saya akan pakai ini, saya tahu bagaimana menggunakannya, sehingga dia sudah lebih yakin bahwa once saya diberi kesempatan, insya Allah saya akan bisa melakukan itu dengan lancar, ya. Dan kemudian yang lain bahwa ya mereka sudah merasa cukup familiar, ya, dengan cara kerja yang ada di sini. Baik, kita lanjutkan lagi. Sesudah program orientasi, maka selanjutnya yang akan kita berikan
kepada karyawan adalah apa yang kita sebut dengan program pelatihan dan pengembangan atau training and development. Saya coba kemukakan ya bahwa training and development ini punya esensi yang sama, ya, bahwa kedua-duanya merupakan upaya yang terencana dari satu organisasi dalam memfasilitasi proses pembelajaran bagi karyawan. Jadi baik itu training maupun pengembangan, kedua-duanya memberikan proses pembelajaran. Cuma kemudian kita coba lihat ya bahwa masing-masing punya kekhususan. Ya. Nah, kalau training itu lebih ke arah skill basic untuk bisa melaksanakan tugas saat ini. Jadi bagaimana kita membuat karyawan bisa perform pada saat ini ya, dengan knowledge yang dia punya, dengan skill yang dia punya, ya, itu diharapkan bisa membantu yang bersangkutan untuk perform. Ini yang dikatakan dengan training. Ya. Lalu kemudian pertanyaan berikutnya adalah kalau kita bicara soal training, ya, tentu kalau saya bicara dari human resource management, ada banyak sekali keperluan tentang kompetensi apa yang harus diberikan kepada karyawan yang harus masuk di dalam training ini. Nah, tetapi khusus untuk usaha retail, kalau kita lihat retail tentu skill yang paling penting terutama adalah untuk mereka-mereka yang menjadi jendela utama dalam membangun kesan dan interaksi dengan pelanggan. Ya. Di antaranya adalah tenaga penjual, terutama yang paling utama itu adalah tenaga penjual, termasuk kasir, ya, termasuk yang di luar, satpam itu juga ya, karena seringkali kalau customer keluar, kemudian dia dilepas oleh satpam dengan sangat baik, ya, dengan sangat sopan, itu biasanya menimbulkan kesan yang baik juga pada customer. Untuk kemudian mengatakan bahwa enak juga nih belanja di sini. Ya. Nah, ada hasil survei yang berkaitan dengan kompetensi yang paling banyak dilakukan dalam program training khususnya untuk retail. Nah, saya katakan bahwa sebelum kita mengenal teknologi digital, itu digital skill itu nggak ada, itu akses online itu nggak ada, belum, ya. Jadi langsung saja kepada kecakapan teknis itu yang paling banyak. Tetapi hasil survei ini kita melihat bahwa ternyata justru sekarang kebutuhan utama itu adalah skill digital, ya. Skill digital masuk, bahkan kalau dari hasil survei ini dikatakan bahwa 40% kebutuhan untuk training di retail, di sektor retail itu adalah digital skill. Lalu kemudian akses untuk online learning, karena bagaimanapun kita melihat bahwa hasil studi, banyak sekali hasil studi yang memang kemudian membuktikan bahwa betul penggunaan digital teknologi itu mampu mendongkrak growth usaha, dan itu angkanya cukup signifikan, ya, lebih kurang 30. Dan yang lebih spesifik lagi adalah bahwa penggunaan teknologi digital itu juga mendongkrak revenue. Makanya tidak heran kita melihat bahwa permintaan atau kebutuhan akan training dalam membangun kompetensi digital, kompetensi yang berkaitan dengan penggunaan online learning itu masuk ke dalam prioritas. Baru kemudian kita lihat bahwa yang penting itu adalah skill teknis,
yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya. Ya. Itu bisa antara lain tentang pengetahuan tentang produk yang menjadi tanggung jawab dia, yang dia jual, kemudian bagaimana dia mampu melakukan transaksi penjualan, bagaimana dia mampu menyelesaikan administrasi penjualan, kemudian pengetahuan dia tentang persediaan, pengetahuan tentang prosedur kerja, penguasaan dia tentang prosedur kerja, dan kemampuan dia untuk bisa kerjasama dengan tim. Ya. Ini materi yang ini yang belakangan ya, yang kita lihat hasil survei yang memperlihatkan bahwa ini kompetensi yang masuk ke dalam kebutuhan untuk training khusus untuk retail, ya. Termasuk di sini adalah pelayanan pada pelanggan. Jadi bagaimana caranya memberikan pelayanan kepada pelanggan. Kemudian kita masuk dengan cara apa, ya? Cara apa pelatihan itu diberikan khusus untuk retail? Sebenarnya sama seperti bidang usaha atau usaha-usaha yang lainnya, bahwa karyawan seringkali memerlukan pelatihan yang membuat dia mampu, dan salah satu pilihan yang banyak dipilih itu adalah apa yang kita sebut dengan on the job training. On the job training ini aktivitasnya adalah bahwa ada apakah itu tenaga senior, mungkin juga bisa supervisor yang memeragakan, ya, yang memperlihatkan bagaimana cara melaksanakan tugas tersebut, dan kemudian yang dilatih berada di sana memperhatikan, lalu kemudian diberikan kesempatan untuk mencoba. Untuk mencoba melakukan hal yang sama, dan kemudian di supervisi, kalau kemudian ada kesalahan diperbaiki, diulang-ulang dan sebagainya. Ya, lalu kemudian ada lagi ini khusus untuk retail, ada yang dikatakan job instruction training. Jadi training yang fokusnya adalah membuat karyawan mampu bekerja mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan. Ya, jadi step-step apa yang harus dia lakukan manakala dia harus menyelesaikan tugas, ya, satu tugas dalam pekerjaannya, atau yang biasa kita sebut dengan lectures, ya. Jadi ada tatap muka, ada penjelasan, ada uraian, nanti kemudian ada tanya jawab, ada penjelasan, respon atau feedback, ya. Kemudian program learning, ya, ini yang bisa kita lihat misalnya penyampaian fakta, ya, atau bisa saja pelatih memancing peserta dengan pertanyaan berkaitan dengan fenomena di tempat kerja di retail, lalu kemudian memberikan kesempatan kepada peserta untuk kemudian memberikan respon, mengajukan pertanyaan, atau malah memberikan pandangan. Nah, dari sana kemudian pelatih memberikan feedback, ya, bahwa seharusnya seperti ini, ya. Saya pikir yang kita harus melihat dari perspektif seperti ini dan sebagainya, ya. Atau behavioral modeling, ini salah satu juga yang dipilih, ya. Ini semacam role playing. Jadi ada teknik manajemen yang dipertontonkan kepada peserta melalui film pendek. Lalu kemudian diminta peserta untuk bermain peran, mencoba seperti apa yang dilakukan oleh pemain atau pelaku, ya, dalam film tadi. Lalu kemudian diberikan feedback, diberikan masukan, diberikan catatan oleh pelatih bahwa ininya tidak terlalu pas, yang ini dan sebagainya. Nah, dari sekian banyak, ya, kalau kita lihat dari sekian banyak metode yang ada ini,
semuanya itu sekarang sudah bisa di cover dengan teknologi digital, ya. Sudah bisa di cover dengan teknologi digital. Jadi misalnya kalau kita bicara soal tahapan, ya, instruksi, prosedur kerja, itu sangat bagus didesain sehingga karyawan bisa melihat dan bisa mengerti, oh, setelah ini saya melakukan ini, setelah ini, setelah ini, dan sebagainya. Hanya dari banyak hasil studi kita melihat bahwa on the job training ini masih belum mampu di cover sepenuhnya atau diambil alih sepenuhnya oleh teknologi. Ya, kenapa? Karena begini, dalam on the job training itu karyawan mencoba dengan situasi real, ya, seperti yang akan dia temui pada saat dia melaksanakan tugasnya. Jadi dia mengamati dan dia mencoba, dan tidak tertutup kemungkinan upaya mencoba itu tidak selesai satu kali. Tidak selesai satu kali, bisa setelah dicoba satu kali dan itu diamati oleh pelatih, ya, ternyata ada step yang salah, ada yang ini, atau kemungkinan tidak sebagaimana yang seharusnya, maka itu harus diulang lagi. Saya berikan contoh misalnya untuk kasir, ya, di retail itu, dia perlu tahu bagaimana cara mengoperasikan mesin itu, ya, mesin cash itu. Jadi bagaimana men-set supaya ini yang sekarang yang saya proses adalah pelanggan yang sedang antri di depan saya, misalnya. Bagaimana entry memasukkan belanja setelah melalui barcode misalnya, ya, sampai misalnya penggunaan mesin untuk membantu pelanggan yang ingin melakukan pembayaran melalui kartu debit, kartu debit atau kartu kredit, ya, itu bang. Jadi dia harus bisa mengoperasikan itu secara benar, ya, dan ya semakin lama dia mencoba, tentu akan semakin terampil dia. Makanya kemudian itu harus dilakukan bisa jadi berulang-ulang, ya, sehingga dia tahu kalau misalnya saya salah pencet, ya, lalu kemudian kepada siapa saya harus bertanya, kepada siapa saya harus konsultasi, apa yang harus saya perbaiki dan sebagainya, ya. Jadi kita melihat bahwa on the job training ini masih dilakukan manual, ya. Saya tidak tahu apakah mungkin masih sudah ada yang dengan menggunakan digital, ya, untuk on the job training. Jadi fasilitas video conference, mobile learning, kemudian pelatihan online, virtual, ini semua sudah dipakai sekarang dalam bisnis retail untuk memfasilitasi program pelatihan itu sendiri, ya, dan apalagi kalau kita lihat sekarang bahwa banyak sekali terutama retail besar, mereka sudah punya portal, ya, company portal yang memudahkan tidak saja untuk akses terhadap program training, ya, tapi termasuk misalnya untuk evaluasi kinerja dan untuk hal lain pun itu bisa difasilitasi dengan keberadaan dari company portal learning ini, ya. Kemudian terakhir, kalau kita bicara soal training, tentu kepedulian kita adalah bahwa apa yang sudah kita rencanakan, apa yang sudah kita siapkan, dan apa yang sudah kita eksekusi untuk program training ini, maka tentu pertanyaannya adalah apakah yang sudah kita lakukan ini sudah efektif atau belum? Ya, itu penting untuk mampu kita jawab. Itu penting untuk mampu kita jawab. Maka salah satu yang ini banyak digunakan, yaitu dari Patrick, ya, cara melakukan evaluasi program training ini. Satu di antaranya pada level pertama kita mencoba melihat reaksi, ya. Kalau kita lihat reaksi, alat yang biasa kita gunakan itu adalah questionnaire,
Jadi persepsi mereka terhadap program training yang sudah mereka ikuti itu seperti apa. Kemudian yang kedua mengenai pembelajaran. Ya. Kalau pembelajaran tentu yang kita ingin harapkan adalah bahwa ada pemahaman atas apa yang sudah diberikan selama program training itu. Ya, jadi misalnya kadang-kadang kita menggunakan pre-test and post-test. Ya, jadi ada perbedaan pemahaman sebelum dia mengikuti training dan sesudah dia mengikuti training. Dan yang ketiga, dan ini yang menarik ya, bahwa kita melakukan evaluasi behavior. Nah, behavior dalam arti bahwa kita bisa melakukan pengamatan, ya, bagaimana dia melaksanakan tugasnya pasca mengikuti program training kalau kita bandingkan dengan sebelumnya. Nah, paling tidak yang mudah kita lihat itu adalah seperti ini. Kalau sebelum mengikuti training, peserta itu ada kalanya melakukan kesalahan, ya. Ada kalanya melakukan kesalahan atau tidak mampu melaksanakan sebagaimana yang seharusnya, ya, sehingga menimbulkan keluhan baik dari anggota tim, apalagi customer ya. Dan kita akan melihat bahwa sesudah mengikuti program training, apakah terjadi perubahan perilaku? Nah, apakah perubahan itu dalam bentuk perilaku yang jauh lebih baik, ya, jauh lebih baik dari sebelum dia mengikuti training? Ya, ini salah satu, dan yang terakhir tentu adalah dari hasil itu sendiri. Ya. Kalau kita masih melihat bahwa produktivitas individu, apalagi kalau kemudian secara kelompok dalam tim, itu mereka bisa memberikan performance yang lebih baik, maka ini menjadi sebuah indikasi yang bisa kita pegang bahwa apa yang kita lakukan dalam program training ini berhasil. Baik, kita lanjutkan lagi. Saya masuk pada bagian terakhir dari materi kita mengenai training and development atau pelatihan dan pengembangan ini. Nah, kita masuk pada bagian yang terakhir, khusus bicara soal pengembangan. Sebenarnya seperti tadi saya kemukakan bahwa ketiga-tiga program ini adalah program memberikan atau learning ya, pembelajaran bagi peserta, ya, baik itu orientasi, apakah itu training, termasuk juga dalam pengembangan. Ini juga adalah proses pembelajaran. Cuma bedanya adalah bahwa kalau training itu memang khusus untuk menjawab tuntutan kerja saat ini yang sedang dia lakukan, yang karyawan lakukan. Tetapi khusus untuk pengembangan ini lebih ke arah penyiapan. Ya, jadi sebenarnya dia sudah perform. Makanya dalam evaluasi kinerja kita akan melihat bahwa pengembangan ini lebih ke arah menyiapkan orang-orang yang potensial, ya, yang dipersiapkan untuk kedepannya dia akan lebih cepat dipromosikan, lebih siap untuk mengembang kalau itu ada tugas baru, tanggung jawab baru dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat by definition, ya, pengembangan adalah proses menyiapkan karyawan untuk tanggung jawab masa yang akan datang, ya, melalui kegiatan apa bersama. Ya, pemberian pengetahuan, kemudian membangun sikap, kemudian memperkuat skill, ya, dan memberikan pengalaman-pengalaman baru. Ya, ini kaitannya dengan pembelajaran itu tadi. Lalu apa yang diberikan sebenarnya? Untuk pengembangan, karena biasanya ini nantinya akan disiapkan untuk katakanlah ya managerial position, maka biasanya materinya itu adalah antara lain managerial on the job training, kemudian action learning, management game, outside seminar, jadi seminar-seminar yang diberikan oleh katakanlah ya
lembaga-lembaga tertentu ya yang memang menyediakan program seminar itu untuk siapapun ya, dan biasanya ini berbayar ya dari pihak luar, atau university related program misalnya untuk katakanlah ya karyawan yang dalam penilaian kinerja dia adalah excellent performer, orang-orang yang performance-nya itu masuk dalam kelompok excellent, dan itu tidak hanya satu kali periode penilaian tapi bisa saja beberapa kali penilaian terakhir, maka biasanya untuk orang-orang seperti ini diberikan kesempatan. Jadi misalnya sebagai bentuk reward bagi Anda dengan prestasi, dengan performance Anda yang bagus, maka ada kesempatan bagi Anda untuk menyiapkan diri untuk kedepannya. Silakan pilih misalnya mau ikut program S2 fully finance ya, jadi betul-betul sepenuhnya dibiayai oleh perusahaan ya, atau short course atau apapun itu ya, tergantung kepada kalau kemudian ada kesepakatan. Tapi tentunya kalau ini yang misalnya kita berikan university related program dalam bentuk program, misalnya kalau dia masuk mulai dengan kualifikasi S1 kemudian diberikan kesempatan untuk mengambil S2 ya, atau ya S2 atau bentuk pelatihan lainnya misalnya dengan budget tertentu yang disetujui intinya. Ini tentunya punya apa ya, semacam term and condition ya, jadi ada aturan mainnya. Jadi misalnya kalau itu dalam bentuk program S2 yang budgetnya relatif cukup besar, maka harus ada kesepakatan ya, bahwa setelah mengikuti program itu Anda terikat ya, harus melaksanakan tugas untuk sekian tahun sesuai dengan kesepakatan. Jadi atau kemudian behavioral modeling ya, ini lebih ke arah kemampuan untuk mengambil keputusan berkaitan dengan situasi atau persoalan tertentu yang berkaitan dengan tugasnya, kemudian fleksibilitas, komunikasi dan sebagainya. Ya, ini menjadi bagian yang porsinya paling banyak untuk pengembangan ini. Nah, kalau kita bicara soal pelaksanaan, lagi-lagi sama seperti orientasi, sama seperti training atau pelatihan, pengembangan pun untuk saat ini, untuk era digital, itu sekarang sudah menggunakan atau sudah difasilitasi oleh teknologi digital. Jadi kalau kita melihat sekarang bahwa untuk mereka seperti itu ya webinar menjadi salah satu misalnya, ya mengikuti webinar menjadi salah satu. Kalau itu berbayar misalnya, maka itu kemudian difasilitasi oleh perusahaan, atau online course sertifikasi misalnya, ya online course dalam rangka mendapatkan sertifikasi yang diakui, yang nantinya bisa membuat yang bersangkutan, katakanlah ya itu ya punya kalau kita lihat dalam CV-nya ya, itu punya kualifikasi tambahan ya, yang membuat dia bisa lebih dipercaya, diyakini lebih siap untuk bisa mengemban katakanlah tugas-tugas yang dengan tanggung jawab yang lebih besar di masa yang akan datang dan sebagainya. Atau virtual meeting itu sudah sangat banyak sekali yang digunakan ya, banyak sekali yang digunakan. Ini metode yang dipakai untuk pengembangan ini. Lalu satu hal lagi, kalau kita bicara soal pengembangan, training and development ya, sebenarnya tidak hanya pengembangan. Training and development sekarang kita kaitkan dengan bukan hanya perubahan diri yang bersangkutan, ya betul itu ada kaitannya dengan perubahan diri yang bersangkutan, tetapi itu juga ada kaitannya dengan perubahan atau pengembangan organisasi. Ya, jadi kalau kita bicara soal retail saat ini, termasuk
termasuk yang lainnya. Tapi karena kita bicara hal ini khusus tentang retail, maka perubahan luar biasa, ya, perubahan tuntutan atas perubahan akan perubahan itu luar biasa, sehingga satu hal yang kemudian harus juga masuk ke dalam program training and development itu adalah bagaimana menyiapkan supaya individu-individu karyawan yang kita punya itu menjadi orang-orang yang siap untuk menerima perubahan, ya, siap untuk menerima perubahan. Jadi kalau resistensi berarti ada penolakan, ya, penolakan untuk tidak ikut dalam perubahan itu sendiri. Jadi membuka diri untuk melihat bahwa untuk apa perubahan, ya, siapa yang akan menikmati perubahan, apa bentuk perubahan itu sendiri, sehingga ada keinginan daripada karyawan untuk menerima, membuka diri, pada akhirnya menerima bahwa perubahan itu perlu, dan pada akhirnya ya memang terlibat dan ikut dalam perubahan itu sendiri, ya. Lebih lanjut lagi, ya, dia punya komitmen, ya, dia punya kemampuan untuk melakukan komunikasi terhadap apapun bentuk perubahan itu. Ya, jadi apa yang dia bisa lakukan, kenapa harus begini dan sebagainya, itu melibatkan komunikasi yang sangat baik. Jadi ini salah satu isu yang berkaitan dengan training and development yang relevan dengan konteks pengembangan organisasi. Nah, baik. Untuk materi kita training and development atau pelatihan dan pengembangan, saya rasa cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan, ya, bisa memberikan pengetahuan bagi Anda semua yang mengikuti program ini, bisa dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum.